Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dan saya Beni Ramdhani di channel Beni Info. Di tangan saya udah ada novel Anjika karena saya mau ulas novel terbaru dari karya Ayah Pidi Baik. Ya, tebalnya sekitar 340 halaman ya. Dan di novel ini kalian akan bertemu dengan kisah Dilan setelah terakhir tahun 1996 ya. Judulnya Milea. Sebelumnya ada Dilan 1990, 1991. Nah, 5 tahun kemudian brojol novel ini. Oke, saya ingin ceritakan secara singkat kisah di buku ini sebelum saya mengulasnya. Yang pertama, buku ini bercerita tentang Anjika. Jadi sudut pandang Anjika, POV Anjika, dan dia memandang Dilan juga menceritakan kisah persahabatan dia, kisah asmaranya, keluarganya, dan banyak hal. Jadi di Anjika ini juga ada keluarga sendiri, ada universe sendiri. Banyak yang dikenali nih di awal-awal, jadi si Dilannya sendiri baru di halaman 40 sekian dikenalkan oleh Anjika. Sebelumnya dia banyak menceritakan tentang dirinya dan sekitarnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya Anjika ini anak SMA dengan Milea sebenarnya nggak beda ya, sama-sama. Cuma Dilannya di buku ini udah kuliah sambil kerja. Jadi ada perbedaan umur. Jadi Dilannya sendiri lebih dewasa. Lalu sifatnya Anjika ini dia lebih tomboy dan lebih cuek dan kadang-kadang lebih lucu juga. Ya, jadi nggak terlalu menye-menye gitu ya, nggak terlalu bucin-bucin amat ketika menjalin hubungan dengan Dilan. Nah, Anjika ini juga punya apa ya? Punya daya tarik tersendiri. Jadi paling nggak di buku ini itu diceritakan bahwa dia dikejar oleh satu teman sekolahnya namanya Bono, kayak tipe-tipe Dilan waktu sekolah gitu, anak geng motor. Terus dua ada Bagas, anak-anak baik gitu ya, yang ya ciwi-ciwi pasti suka lah karakternya. Dia teman di bimbingan belajar, bimbel ya. Terus ada lagi nanti satu cowok yang udah kerja tapi dijodohin sama BOP, bibinya Anjika yang nyebelin itu. Baca ya nanti. Terus yang keempat ada lagi kakak di tempat bimbelnya yang agresif dan agak menyebalkan juga. Jadi ceritanya ini adalah cerita Anjika dimodusin Dilan sehingga dia akhirnya digait hatinya sama Dilan dan menghadapi masalah-masalah obstacle-nya itu ya dari orang-orang di sekitarnya Anjika juga. Seru lah pokoknya, dan masih seperti gaya PD Baik, ada humor-humor, ada kenangan-kenangan, ada ada pesannya juga ya, malah agak banyak nih, berat nih di sini, banyak pesan-pesannya. Oke guys, sampai situ aja ya ulasan ceritanya, nanti kalian gak penasaran, nanti saya spoiler. Kalian baca sendiri buku ini dan sekarang saya akan mengulasnya. Secara keseluruhan buku ini terjadi peningkatan apa ya, kualitas lah ya. Karena udah 5 tahun ya, dan Ayah udah semakin jago nulisnya juga karena udah nulis buku-buku lainnya di antara buku Milea yang terakhir tahun 2016 ke Anjika 2021 ini. Jadi secara kualitas saya bilang boleh diacungkan jempol. Effort Ayah oke lah ya. Secara struktur plotnya itu kuat dari awal, bagaimana membuka sampai konflik ke bawah sampai endingnya tuh kerasa banget ini sebuah karya fiksi yang lancar, runut untuk kita baca, cara membangun karakter si Anjikanya sampai perubahan Anjika sikapnya ya, yang kita biasa kenal dalam istilah penulisan itu karakter arc. Jadi busur karakter dia berubahnya seperti apa dari awal yang cuek-cuek aja sama Dilan sampai akhirnya dia sempat meragukan, jatuh cinta, terus ragu lagi ya kayak gitu-gitu. Itu juga jelas banget. Apalagi ya, setting latar ya Ayah paling jago ya nyeritain pada zaman-zaman dulu. Walau untuk beberapa deskripsi setting latar ini menurut saya kita bisa skip ya, terutama kayak cerita tentang rumahnya Anjika kayak gitu, saya agak ya, khawatir gak relate sama ceritanya, nanti ngapain saya ngapal-ngapal ngebayangin gitu. Tapi kayaknya Ayah punya misi sendiri, misalnya mengenalkan bangunan zaman dulu gimana, atau nanti kalau dijadikan film ya gampang aja gitu cara ngegambarinnya. Nah, soal film ini yang jelas ceritanya di sini sangat filmis, jadi sangat mungkin untuk dijadikan film dan kita langsung tahu, kebayang gitu filmnya. Kalau Dilannya Iqbal, pas Iqbal ya, ini ilustrator, ilustrasi di dalamnya
Si Dilannya tuh bener-bener kayak Iqbal banget, jadi langsung kebayang filmnya diperankan oleh Iqbal. Nah, catatan kurangnya bukan kurang, tapi ini soal gaya ya. Ayah kan senangnya gaya telling ya, jadi orang bercerita. Nah, di gaya telling ini kadang-kadang kurang dalam ya, kurang showing karena ya gayanya aja udah telling. Bukan berarti ayah lemah dalam menulis telling ini, ayah jago karena dia memang sering. Cuma di beberapa bagian itu ada hal-hal yang harusnya bisa lebih dalam, kayak pertengkaran pertama Anjika sama Dilan nih, yang karena intervensi Dilan itu menurut saya kalau lebih didramain ya lebih seru aja gitu, lebih dapat baper-bapernya. Tapi mungkin ayah emang sengaja nggak mau bikin terlalu baper, mengingat ini memang Dilannya juga udah lebih mature. Ya, begitulah. Dan ada beberapa teks bahasa Sunda yang nggak diterjemahin ya, kayak Bernyit, Buku Kotretan. Ya, saya cari guling aja sendiri ya. Oke, semuanya sampai di sini. Selamat menikmati buku terbaru Ayah Pilih Baik. Sampai ketemu di filmnya. Assalamualaikum.